Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita panggilan Tuhan. Dan kali ini kita masuk ke dalam kasus Yeremia, ya, Nabi Yeremia yang dipanggil Tuhan. Itu ada di pasal 1. Coba kita lihat dulu beberapa poin di sini agar kita memahami panggilan Tuhan itu seperti apa, ya. Yang pertama di sini ayat 5 dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau, kata firman Tuhan dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini kalimat ini luar biasa, ya. Artinya sebelum Yeremia itu dibentuk dalam rahim ibunya itu Tuhan sudah mengenalnya. Wah, ini ada kedua kemungkinan, ya. Apakah dia karena Tuhan Maha Kuasa sehingga dia bisa mengenal Yeremia sekalipun Yeremia belum ada, ya, karena belum dibentuk di rahim ibunya. Atau yang kedua kemungkinannya bahwa Yeremia memang secara manusia roh sudah ada, tapi kemudian dia ditenun di dalam kandungan ibunya supaya dia menjadi seorang nabi, ya. Ini bisa saudara lihat kalau di dalam Kejadian 1 ayat 27 itu dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki perempuan itu. Banyak berpendapat itu secara roh. Baru di pasal kedua manusia diturunkan, dijadikan bentuk tubuh, ya, supaya menjadi jiwa yang hidup, ya. Itu oke lah, kita nggak perpanjang lagi itu ceritanya, ya. Pakainya ada dua pandangan mengenai itu. Yang terusnya berikutnya bahwa memang Nabi Yeremia itu ditetapkan bahkan sebelum dia dalam kandungan ibunya ditetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya Yehuda, tapi dia akhirnya kan melalui tulisannya dia dibaca semua oleh nabi, oleh semua bangsa-bangsa. Oke. Nah, dikitnya Yeremia sempat juga dia menolak, aku masih muda, nggak pandai bicara. Tuhan bilang, jangan katakan aku masih muda, kata Tuhan. Tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Jadi sudah lihat, ya, kalau panggilan Tuhan nggak bisa lagi ada bantah-bantah. Begitu Tuhan tetapkan seseorang, kau menjadi penyambung lidah bagiku, ya, sampaikan firman Tuhan, maka nggak ada jalan lain, ya, kecuali taat saja, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus kita perhatikan, ayat 8. Jangan takut kepada mereka. Nah, ini ciri nabi palsu. Ciri nabi yang sejati itu biasanya menyampaikan firman yang tidak menyenangkan telinga orang banyak. Nanti saudara lihat nabi Yeremia itu banyak itu nabi kayak Hanania, ada nabi palsu, imam palsu juga, ya. Karena Nabi Yeremia ini dia menyatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa Israel di zaman kerajaan Yehuda itu akan dibuang ke Babel, bait suci dihancurkan. Ya, siapa yang mau terima berita itu, kan? Nah, maka itu Tuhan bilang, jangan takut pada mereka, yang aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, kemudian ciri berikutnya panggilan Tuhan itu dikatakan di sini, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan ayat 8 ayat 9, ya. Sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Seorang yang diutus Tuhan, seorang dipanggil Tuhan, dia pasti ditaruh firman Tuhan dalam mulutnya. Entahkah dia menyampaikannya di mimbar-mimbar atau di jalanan atau di bis-bis, ya. Ya, kami pernah juga di bis-bis, di jalanan-jalanan begitu, pengkhotbah jalanan. Atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas orang yang dipanggil Tuhan masih ditaruhnya firman Tuhan di dalam mulutnya. Loh, jadi kan kalau mulutnya ngawur, gosip, ya bagaimana menjadi panggilan Tuhan? Jadi Tuhan taruh itu pasti, ya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan pasti di mulutnya tuh Tuhan taruh firman Tuhan. Entah dia itu nanti jadi pengkhotbah atau dia hanya hidup sehari-hari dengan perkataannya, itu terserah panggilan Tuhan. Oke. Nah, kemudian tugas Yeremia itu ada di pasal 10, dikatakan begini. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Pertama, ya, perhatikan. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Ini tugas Yeremia 1. Dengan firmannya itu, ya. Bukan Yeremia pakai pedang merubuhkan kerajaan Yehuda, bukan begitu. Dengan mulut Yeremia, yang adalah firman Tuhan ditaruh itu di mulutnya, dia akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan, meruntuhkan. Itu satu. Yang kedua, dengan mulut Yeremia, dia membangun dan menanam. Nah, ini ada dua tugas Yeremia. Ini memang tugasnya berat, ya. Pertama, dia akan menyampaikan firman. Makanya dia bilang, kepada kerajaan Yehuda, kan waktu itu kerajaan utara udah nggak ada lagi, tinggal Yehuda ini, ya. Yeremia bernubuat, kau akan dibuang ke Babel dan di sana 70 tahun akan diperbudak oleh Raja Babel, ya. Ini omongan begini
Yeremia banyak menderita sekali, 40 tahun dia melayani. Jangan saudaraku, 40 tahun orang Israel nggak dengar, kerajaan Yehuda nggak mau dengar, malah dianiaya nih Yeremia. Dan nabi-nabi palsu juga bertebaran di situ, ya, imam-imam palsu juga, karena bait suci masih ada kan. Barulah ketika ternyata genaplah nubuat Yeremia, datanglah Raja Nebukadnezar itu menghancurkan bait suci, menghancurkan semuanya, dan Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini dia firman Tuhan dari Yeremia, mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Itu satu ya. Nanti kemudian tapi Yeremia juga memberikan nubuat. Pertama Yeremia 31 ada tuh nubuat perjanjian baru, ada juga nubuat yang akan setelah 70 tahun akan pulang lagi dan sebagainya. Oke lah. Sekarang kita lihat tesnya dulu ya. Yeremia dites dulu sebelum dia suruh berbicara. Ini Tuhan bilang ya. Ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat hai Yeremia? Yeremia kasih dulu penglihatan. Ini benar kan? Karena nabi itu dalam zaman dulu biasanya dibilang pelihat. Kalau penglihatannya nggak beres, belum bisa dia diutus. Ini jadi tes dulu. Apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawab Yeremia gini. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Baru ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Nah, barulah kemudian sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Jadi yang dites orang yang dipanggil Tuhan itu penglihatannya dulu. Saya beri contoh ya, bedanya penglihatan yang nggak beres itu kelihatan Bileam itu loh. Bileam nabi juga ya, walaupun nggak seperti Yeremia tentunya. Tapi pokoknya dia nabi lah, omongannya tuh bener kok ya. Saudara lihat bahwa penglihatan Nabi Bileam dengan keledai itu lebih tajam keledai. Ketika Nabi Bileam sudah jalan, karena Nabi Bileam ini senang duit, cinta upah kalau di kitab di perjanjian baru tuh, ini Bileam nih ya. Nabi juga dia itu, cuma cinta duit. Nah gitu loh ya. Setelah dia datang malaikat Tuhan mau nebas lehernya itu, keledai penglihatannya itu tajam, keledai itu mengelak 3 kali itu. Nah ini cirinya nabi palsu itu penglihatannya nggak beres. Karena apa? Karena duit gitu ya. Cari hormat manusia, cari duit. Nah, itu jadi dia udah kalau udah gitu sebenarnya. Tapi sudah tahu enggak? Dalam setiap zaman umumnya itu nabi palsu itu, pengajar palsu itu jauh lebih banyak daripada yang asli, ya. Terus lihat tuh zaman Jebel itu, Elia itu. Itu nabi Baal itu sebenarnya semuanya nabi-nabi itu ada 850 apa kan. Sementara nabi aslinya sedikit, ya. Jadi tesnya itu yaitu duit. Itu aja dulu ya, yang menentukan itu duit ya. Penglihatan tuh yang bikin buta orang itu, makanya suap membutakan mata orang tuh yaitu. Kalau orang udah buta ya dia akan ngomong untuk menyenangkan orang banyak, supaya orang banyak dapat duit dari orang banyak kan gitu ya. Jadi inilah yang kelihatan panggilan Tuhan. Saudara bisa lihat dari kasus Yeremia ini ya. Orang yang dipanggil Tuhan biasanya dia akan mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh telinga orang banyak. Apalagi kalau kasus Yeremia ini sudah bilang kau akan dibubarkan ini kerajaan ini, diruntuhkan, dibuang ke Babel 70 tahun. Aduh. Makanya banyak Nabi Hanaya juga dia bilang berbuat enggak, nanti 2 tahun lagi. Enggak, begitu ya. Oke lah. Kemudian kita terapkan dalam kondisi kita lah di sini. Ini sudah berapa benar ya. Karena kita nggak boleh panjang-panjang ini. Kita terapkan dulu dalam kondisi kita ya. Saudara lihat sekarang bait suci di Yerusalem waktu itu, di bait suci kedua itu ya setelah yang dibangun Salomo itu, yang dihancurkan oleh Zerubabel, raja Babel itu ya. Nebukadnezar, sorry. Nebukadnezar itu raja Babel menghancurkan bait suci yang dibangun Salomo ya. Nah itu. Saudara lihat nggak sekarang bait suci yang sekarang ini apa? Itu gereja organis, di gereja mula-mula itu ya. Sekarang gereja mula-mula juga udah hancur. Berkeping-keping menjadi puluhan ribu denominasi. Jadi sebenarnya nubuat Yeremia ini berlaku bagi gereja. Firman Tuhan bagi Yeremia itu sebenarnya berlaku bagi gereja. Tapi ada nggak nabi-nabi yang asli yang ngomong bahwa gereja udah jatuh, udah hancur? Sekarang ini nggak ada lagi gereja organisme. Yang ada cuma kerajaan-kerajaan manusiawi, para pemimpin narik murid kepada dirinya,
bangun kerajaannya sendiri, narik duit lagi dengan ajaran palsu, persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, semua bangun itu, narik-narik, hancur gereja itu. Itu semua pengajar palsu semua itu. Tapi siapa yang berani mengatakan bahwa dunia kekristenan itu bukan lagi gereja, itu udah hancur itu. Kayak sinagoga di Babel, kayak gitulah itu, dunia kekristenan itu. Udah pecahan-pecahan yang gak karu-karuan itu. Karena yang asli gereja mula-mula udah hancur oleh serangan serigala ganas, Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Harusnya para pengajar itu, nabi itu hanya memperlengkapi Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Tapi sekarang para pengajar, nabi-nabi palsu ini, pengajar palsu ini tarik murid kepada dirinya. Bukan cari murid doang, tarik duitnya. Ya, dengan ajaran bermacam, saya bilang persepuluhan, buah sulung, janji iman, pokoknya tarik duit aja. Untuk apa duit itu? Bukan untuk jemaat, itu untuk dia, membangun dirinya, membangun kerajaannya. Ini yang ngomongan begini nggak disenengin, ya. Tapi sudah ingat ya, nabi palsu itu, pengajar palsu itu disenangi oleh orang banyak. Khotbahnya kocak, lucu, menyenangkan telinga. Pokoknya silakan sekali selamat percaya Yesus masuk surga, nunjuk, nyanyi-nyanyi di sana. Wah, ada jalan dari emas. Rumah Bapak di sana macam-macam lah. Hati-hati saudaraku, ketika pengadilan Kristus datang, Tuhan Yesus menegakkan kerajaan di bumi. Di situ Tuhan Yesus terus terang. Matius 7 ayat 21-23. Di situ Yesus terus terang siapa yang menjadi miliknya, siapa yang bukan. Ya, oke lah, kita serahkan aja nanti ya kepada tangan Tuhan Yesus ya. Tapi saya yakin Nabi Yeremia nubuatnya ini sudah terjadi dalam dunia kekristenan hari ini ya. Kita sambung lagi nanti ya. Haleluya. Amin.